Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pelemahan rupiah ke kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat masih dalam rentang simulasi pemerintah. Meski demikian, kondisi ini dapat meningkatkan beban pembayaran utang pemerintah dalam valuta asing. Purbaya bilang pelemahan rupiah tidak mengubah besaran kupon utang, tetapi membuat nilai pembayaran dalam rupiah menjadi lebih tinggi ketika kewajibannya berdenominasi valuta asing. Purbaya menjelaskan kondisi ini masih berada dalam kisaran perhitungan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Namun pemerintah juga telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan perubahan kondisi ekonomi, termasuk ketika harga energi meningkat dan tekanan terhadap rupiah membesar. Meski demikian, Purbaya tidak merinci batas bawah maupun batas atas rentang simulasi yang digunakan oleh pemerintah. Pak, rupiah sekarang 18.000 Pak. Oh my God, gimana Pak? Dampak ke pembayaran utang gimana Pak? Dia akan ngikutin ke 18.000 itu atau fixed rate sih Pak kalau bayar utang? Gue lupa, kuponnya fix. Harusnya sih fix kuponnya, tapi kan kalau dia jual di pembayaran utang kan lewat ini kan, lewat kupon ya. Kuponnya sih konstan, cuman pada waktu rupiah melemah ya meningkat kan dalam rupiah pembayarannya. Cuman kan gini, ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya saya sebutkan itu. Nah, soal intervensi yang Bapak berapa sih Pak sebenarnya Pak range perhitungan Bapak? Karena kan kayak 17.000 masih perhitungan Bapak, 18.000 pun masih. Apakah sampai 19.000? Pada waktu APBN pertama kan ada asumsinya berapa, 16.500 ya. Saudara, nilai jual rupiah di perbankan pada Kamis 4 Juni 2026 terpantau Bank Tabungan Negara menjual di level tertinggi 18.170 per dolar Amerika Serikat. Bank Mandiri di angka 18.100, nilai jual di BNI dan BCA identik di 18.095 rupiah, sementara BRI di level 18.010 per dolar Amerika Serikat. Sementara nilai beli hampir di semua bank berada di rentang 17.800-an hingga 17.900-an. Sementara itu, nilai tukar rupiah dari Gisdor Bank Indonesia terakhir pada 4 Juni 2026 melemah ke level 18.039 per dolar Amerika Serikat. Sedangkan sebelumnya pada 2 Juni masih di kisaran 17.863, melemah keesokan harinya ke 17.931 per dolar Amerika Serikat. Tak jauh berbeda, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di pasar spot juga anjlok ke level 18.049, melemah 82 poin. Dari tanggal 1 Juni, rupiah masih diperdagangkan di angka 17.805, melemah keesokan harinya ke 17.839 per dolar Amerika Serikat dan rontok pada perdagangan 3 Juni ke level 17.967. Di sisi lain, Saudara, indeks harga saham gabungan terkoreksi dalam. Bursa Efek Indonesia pastikan fundamental pasar modal saat ini masih kuat. Di tengah volatilitas pasar dan meningkatnya kekhawatiran investor, PJS Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menegaskan kondisi fundamental emiten domestik saat ini masih solid dan meminta pelaku pasar modal rasional dalam mengambil keputusan investasi dan tidak reaktif terhadap rumor. Jeffrey mengingatkan investor perlu kembali berpegang pada data dan fundamental perusahaan, bukan berdasarkan sentimen jangka pendek yang belum terverifikasi. Kami tentu tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada investor untuk dapat mengambil keputusan investasi secara rasional, memperhatikan fundamental, dan juga berinvestasi sesuai dengan profil risiko masing-masing investor. Dalam konteks itu, ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah terkait fundamental pasar kita. Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Ya, kalau kita mencermati dari laporan keuangan yang sudah disampaikan oleh seluruh emiten per akhir tahun 2025, dari seluruh perusahaan tercatat
itu membukukan pertumbuhan laba lebih dari 21%. Data dari RTI Bisnis pada perdagangan Kamis kemarin, IHSG ambles 1,70% atau turun 101 indeks poin ke level 5.839. Koreksi lebih dalam terjadi pada sehari sebelumnya di mana IHSG anjlok 4,11% atau turun 254 poin ke level 5.941. Padahal pada perdagangan Selasa 2 Juni 2026, IHSG masih bergerak hijau sebesar 1,11% dengan kenaikan tipis 68 poin ke angka 6.195. Saudara, rupiah sudah menembus angka psikologis 18.000 per dolar Amerika Serikat. Sinyal bahaya sudah dikemukakan oleh banyak ekonom bahkan ketika saat awal memasuki level 17 ribuan. Akan sejauh mana rupiah terus terjerembab saat ini? Mana fokus yang harus dibenahi, fiskal atau moneter? Kompas Bisnis langsung tanya kepada ekonom dan juga pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat. Mas Ahmad, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Mas Ian, kabar sehat? Mas Ahmad, ini kan rupiah berkali-kali berada di posisi terendah sepanjang sejarah. Level psikologis terus-menerus diterabas dari mulai 16 ribuan ke 17 ribuan dan tak butuh waktu lama untuk ke 18 ribuan. Ini apa artinya bagi warga negara Indonesia? Karena diksi sinyal bahaya sudah kerap kali digaungkan oleh para ekonom. Ya, kalau kita lihat capaian rupiah ya, pelemahan kita kan terjadi, pelemahan nilai tukar mata uang seluruh dunia kan sebetulnya terjadi ya terhadap dolar Amerika. Tetapi kalau kita lihat ya, Indonesia itu termasuk 5 yang terendah. Year to date-nya kita itu melemah 7% ya. Dan saya kira ini satu apa istilahnya tamparan ya untuk para pengelola ekonomi kita, kenapa kita yang menjadi yang terendah. Kalau kita lihat ibarat angka 18.000 ini, Mas Ian ya, itu seperti termometer yang sudah menunjukkan angka merah. Ini badan suhu ekonomi kita udah panas. Tapi saya bingung ya begini ya, para otoritas itu selalu mengatakan bahwa kita ini ekonominya sehat. Padahal kalau lihat dari termometer ini warnanya udah merah, artinya kita ini sedang sakit. Nah, saya kira pengabaian bahwa kita ini sedang sakit ini yang menjadi persoalan. Tadi yang katakan pertanyaannya adalah ini karena faktor fiskal atau faktor moneter. Sebenarnya saya berpendapat ini karena faktor fiskal. Fiskal lah yang mendominasi meskipun ada banyak faktor, terjadi pelemahan nilai tukar termasuk juga penurunan tajam di IHSG. Kenapa fiskal kita problem ya? Setidaknya bukan hanya kami ekonom domestik yang berbicara, para lembaga rating seperti Moody's dan Fitch misalkan juga memberikan warning yang sama. Termasuk yang terakhir ketemu dengan dan antara Pak Roslan ya dari S&P itu juga mempertanyakan mengenai kebijakan fiskal kita, terutama juga bahkan mereka mempertanyakan kebijakan ekspor satu pintu yang terkesan tidak begitu ramah terhadap investor. Nah, saya kira yang kalau kita lihat dampaknya apa? Kalau nilai tukar kita semakin meninggi ya tentunya beban subsidi energi kita semakin membesar, beban utang semakin membesar, nanti ujung-ujungnya adalah masyarakat juga yang akan menanggung kerugiannya. Oke, Mas Ahmad, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan bagaimana terkait fiskal dan juga moneter di sini, tadi juga Mas Ahmad bilang pemerintah kerap kali bilang fundamental ekonomi kita kuat untuk menjawab setiap pertanyaan baik itu pelemahan rupiah maupun melorotnya IHSG. Namun baik rupiah maupun IHSG sepertinya kok tidak terpengaruh dengan klaim kekuatan fundamental ekonomi. Karena ini keduanya terusan mencetak rekor terendah. Analisis Anda seperti apa, Mas Ahmad? Jadi sentimen pasar itu tidak lahir dari ruang kosong ya, Ian ya. Kita melihat meskipun misalkan respon dari pemerintah mengatakan terjadi pelemahan sampai 18.000 ini rekor tertinggi loh. Mereka mengatakan oh ini hanya sentimen jangka pendek saja. Ini hanya rumor pasar saja. Bahkan menyebutkan berkali-kali fundamental kita kuat, pertumbuhan kita 5,61%, inflasi kita cukup rendah 3,0% di bulan Mei. Tapi sebenarnya kenapa pasar juga tidak percaya? Ya, saya kira narasi yang disampaikan oleh pemerintah ini selalu sama dan dampak nilai tukarnya juga selalu sama, merendah, bahkan merendah terus ke level yang terburuk ya. Bahkan tidak mungkin juga dari 18.000 bergerak ke 18.200 dan sebagainya. Dan ini saya kira banyak sekali denying ya, mendinai ada satu persoalan. Sebenarnya kalau kita lihat fiskal kita sejak 2 tahun terakhir ini itu banyak digunakan untuk mesin pertumbuhan yang sifatnya adalah populis dan politik. Dan saya kira ini kalau beban
fiskalnya, belanja yang sangat-sangat signifikan besarnya seperti sekarang tidak diikuti oleh penerimaan negara yang tinggi, saya kira banyak investor yang tidak percaya dengan pengelolaan fiskal kita yang prudent. Nah, saya kira itu persoalannya. Jadi ada persepsi kalangan investor bahwa fiskal kita tidak dikelola dengan prudent begitu. Oke, ada persepsi di kalangan investor. Tapi kalau kita, sebelum ke fiskal lagi nih Mas Ahmad, kalau kita bedakan secara sederhana, sebetulnya apa sih perbedaan cara pandang antara pemerintah dengan pasar melihat pelemahan rupiah ini? Pemerintah masih berkeyakinan bahwa dengan angka makroekonomi yang membaik, 5,67% yang ini adalah termasuk yang tertinggi ya dalam 2 triwulan terakhir, ini membuat mereka ya sebetulnya nggak ada yang masalah tentang fundamental ekonomi kita. Tetapi investor melihat ini bukan sekedar capaian angka pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana keberlanjutan terhadap fiskal kita, terhadap pendapatan negara kita, juga termasuk kemampuan kita dalam melakukan pembayaran hutang dan pokok hutang menurut kalangan investor. Bahkan investor juga bertanya, ekonom domestik pun bertanya terkait peta pembayaran luar negeri saja ini sekarang sudah ditutup. Kita tidak tahu lagi berapa besar yang dibayarkan, berapa yang jatuh tempo ya. Nilai agregatnya ada, tetapi bagaimana komponen agregatnya yang jatuh tempo, jangka menengah, kemudian apakah kita berada dalam situasi yang membahayakan karena penerimaan kita sudah sangat minim, ini tidak dibuka. Jadi selain tadi isu disiplin fiskal, isu keterbukaan transparansi data, termasuk adalah peta pembayaran utang luar negeri kita, itu juga tidak transparan, tidak cukup transparan ya, karena kedetilannya itu berkurang. Belum lagi isu ya keindependensi bank sentral yang sering kali digrogoti, itu menjadi salah satu juga top of mind dari kalangan investor terhadap Indonesia. Oke, ada beberapa isu yang menjadi concern begitu, termasuk oleh para investor. Berarti pertanyaannya di awal saya tadi, mana yang paling urgent untuk dibenahi, fiskal ataukah moneter? Namun kita bahas usai jeda, Mas, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Kompas Bisnis lanjutkan perbincangan soal pelemahan rupiah yang tembus ke 18.000 per dolar Amerika Serikat bersama ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat. Mas Ahmad, kita kesampingkan dulu masalah eksternal. Dari sisi domestik, mana dulu yang paling urgent untuk dibenahi? Anda tadi menyinggung soal fiskal, lalu bagaimana juga dengan moneter? Atau sebetulnya koordinasi keduanya ini bermasalah? Ya, kalau kita lihat asumsi APBN kan 16.500 ya, sekarang udah 18.000, itu ada gap sekitar 7-9% tuh, Ian. Dan saya kira gap ini harus segera diatasi karena beban APBN-nya pasti bertambah. Dan saya kira yang perlu dilakukan dalam waktu jangka pendek adalah audit dan juga refocusing kepada APBN kita. Hentikanlah beban-beban belanja yang menjadikan APBN itu sebagai mesin populis, mesin politik populis. Ya, saya kira kita harus disiplin ya, memilih program-program yang dibutuhkan, yang juga memberikan efek kepada pertumbuhan ekonomi dibandingkan hanya sekedar ya quote on quote ya menjadi pemburu rente saja gitu. Yang itu yang pertama saya kira. Jadi fiskal kita harus kuat. Yang kedua, ini juga kaitannya masih fiskal. Bagaimana pemerintah harus meningkatkan transparansi peta pembayaran kita, termasuk utang jatuh tempo, resiko kurs juga. Ini harus dibuka supaya para masyarakat juga merasa aman bahwa kita tidak ada punya isu ya mengenai katakanlah kita akan default atau tidak mampu bayar hutang. Yang ketiga, saya kira ini baru sisi moneter, bahwa bank sentral itu harus dijaga independensinya. Intervensi politik pemerintah kepada bank sentral itu sangat-sangat sensitif ya, Ian, bagi investor. Kalau kita biarkan itu terjadi terus-menerus, ya investor tentunya akan berpikir kebijakannya akan lagi didrive oleh satu belah kepentingan saja, padahal bank sentral itu adalah independen dan dia melihatnya dalam perspektif yang lebih luas. Dan saya kira kita perlu satu suara komunikasinya antara pemerintah, bank sentral ya, termasuk juga
berbagai otoritas yang lain dalam menilai, mengakses ekonomi kita. Kalau narasi kita masih sama saja, misalkan katakanlah fundamental kuat, ini Hmm. udah hampir katakanlah 2 bulan dengan narasi yang sama, tapi nilai tukarnya makin cepat terakselerasi pelemahannya ke 18.000. Artinya narasi yang mengatakan fundamental kita kuat dan sebagainya yang menunjukkan data ya itu sama sekali tidak efektif dalam mereda persoalan nilai rupiah, nilai tukar dan IHSG. Saya Oke. kira yang perlu dilakukan komunikasi yang lebih jujur, ya, dan kemudian ada satu sikap ya mengenai perbaikan dalam fiskal kita. Mhm. Oke, sudah ada pengurangan katakanlah 70 triliun di MBG ada berkurang. Saya kira angka 70 triliun itu masih terlalu kecil. Artinya kita Mhm. harus menyadari berapa sih sebenarnya angka yang harus kita kurangin untuk menjaga balancing dengan penerimaan kita itu jauh lebih penting menurut saya ya. Oke, harus ada komunikasi yang lebih jujur begitu dengan narasi-narasi yang selama ini juga dikerap dikemukakan di muka publik begitu. Tapi ada juga dari BI, Mas Ahmad yang optimistis rupiah akan menguat di level 16.500-an pada Juli hingga Agustus atau semester 2 tahun ini. Sementara Menteri Keuangan Purbaya bilang rupiah akan menguat dalam waktu 3 bulan. Bagaimana dengan proyeksi Anda? Apakah Anda memiliki optimisme yang sama atau justru merasa sebaliknya dengan melihat kondisi saat ini? Ya, kalau saya sederhana ya melihat ya, kita lihat aja angka future nilai tukar ya itu ada di DNDF kita ya. Di DNDF kita itu kemarin itu ya sebelum ke angka 18.000 itu sudah dipasang angka 18.000 tapi tidak laku terjual. Artinya para investor tidak mau membeli angka 18.000 padahal belum ada 18.000 karena mereka melihat ini akan terus terakselerasi ya pelemahannya akan terus terjadi. Jadi artinya kita melihat nih dalam future persepsi investor saja di angka 18.000, saya kira 18.500 juga mereka belum mau untuk kemudian menghedging ya aktivitas investasi mereka. Jadi ini akan terus terakselerasi ya. Kalau narasinya masih seperti ini tidak ada perubahan yang signifikan, apalagi dengan berbagai kebijakan, termasuk saya harus katakan kebijakan satu ekspor itu malah menakut-nakuti investor ya, karena mereka khawatir ada pihak lain di luar bisnis to bisnis yang intervensi dalam urusan ekonomi. Dan saya kira yang namanya intervensi buat kalangan investor itu sangat sangat sensitif. Jadi kebijakan katakanlah yang disebut dengan resentralisasi ekonomi kita menjadi lebih powerful kepada aktor negara itu harusnya dihindari supaya investor melihat kita ini sangat welcome terhadap semua orang termasuk pelaku bisnis, bukan intervensi satu dua belah pihak aktor dalam negeri begitu ya. Oke, meski demikian kita lihat dulu bagaimana nanti si kebijakan ekspor satu pintu ini berjalan dan bagaimana pengaruhnya terhadap investasi juga di Indonesia. Tapi yang sering dimention pertama kali oleh pemerintah, Mas Ahmad, terkait dengan pelemahan rupiah adalah perkara gejolak geopolitik ataupun eksternal. Betul demikian, karena sejumlah mata uang negara asing juga terdepresiasi. Namun mengapa rupiah terbilang lebih rapuh jika dibandingkan dengan mata uang negara lain? Bahkan dengan negara tetangga kita sendiri, sebut saja Singapura dan juga ringgit Malaysia. Ya, kalau kita lihat angkanya year to date ya, Malaysia itu melemah sekitar 1,2% ya. Cina Yuan juga melemah 2,5%. Thailand Baht dan Korea itu mirip 5,5 sampai 6%. Nah, Indonesia ini 7% kalau kita lihat dari negara-negara ini yang 5 terbesar ya. 7% itu merupakan pelemahan yang menurut saya terburuk ya di kalangan peers country ya. Dan ini lagi-lagi ya tentunya mereka melihat Indonesia ini punya keunikan meskipun Q1-nya yang diumumkan itu meningkat tidak dibandingkan dengan katakanlah Singapura yang katakanlah mengalami stagnasi begitu. Tapi yang terjadi sebaliknya, pelemahan kita lebih dalam. Nah, lagi-lagi itu tadi investor melihat adanya kebijakan yang bukan lagi quote on quote ya memberikan competitiveness dalam market, tetapi sudah ada rencana atau arah untuk menjadikan Indonesia itu lebih kepada state center driven economic. Nah, ini yang saya kira harus digarisbawahi meskipun ya tadi berbagai program sudah dikurangin, tetapi tendensi negara dan terutama pemerintahan saat ini untuk banyak mengakuisisi atau melakukan resentralisasi terhadap aktivitas ekonomi ini yang sebetulnya
khawatirkan oleh para investor. Dan saya kira ini yang harus dijawab, bahwa Indonesia tidak sama sekali sedang melakukan konsolidasi negara untuk mempengaruhi faktor ekonomi, tapi Oke. kita sedang membisnis. Sebenarnya narasinya itu yang lebih tepat, bukan kemudian kita ingin negara yang kuat, selalu negara yang kuat, seolah-olah sektor swasta ataupun sektor private tidak diakui begitu. Oke, terakhir Mas Ahmad boleh dijawab dengan singkat, dari dunia usaha, sektor mana yang paling terpukul dan sebaliknya mana yang paling diuntungkan dengan pelemahan rupiah? Yang paling diuntungkan dulu ya, Mas Ian. Yang paling diuntungkan tentunya adalah teman-teman eksportir ya, batu bara, sawit ya, termasuk ferroalloy, ini termasuk yang diuntungkan. Tetapi yang paling dirugikan adalah perusahaan yang basisnya adalah impor, termasuk investasi pemerintah yang basisnya impor, investasi infrastruktur kita yang masih belum jalan, investasi kesehatan dan juga investasi pertahanan ini menjadi terpukul karena nilai tukar kita sekarang lebih mahal. Kita harus membeli ya sejumlah bahan-bahan investasi tadi dengan sangat mahal. Tentunya ini kalau dilihat ditimbang mana yang paling banyak ya, tentunya kalau menurut saya yang untung adalah eksportir, tetapi ini segelintir orang saja. Tetapi yang banyak adalah di sisi importir, yaitu yang menyangkut dengan investasi dan infrastruktur masyarakat banyak begitu. Berarti ini kalau kita lihat yang terpukul begitu ada di infrastruktur, kesehatan dan juga pertahanan yang juga perlu diperhatikan oleh pemerintah saat ini. Terima kasih Ahmad Nur Hidayat, ekonom dan juga pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta atas penjelasannya di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu Mas. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Pegadaian mencatatkan tren pertumbuhan positif di pasar internasional dalam 2 bulan terakhir. Hal ini terlihat dari laporan kinerja di Pegadaian Timor Leste per awal Juni ini. Hal ini disampaikan oleh Head of Korkom Pegadaian Riana Rifani dalam pernyataan pers di Jakarta Rabu kemarin. Hanya dalam kurun waktu 2 bulan sejak resmi beroperasi, bisnis internasional Pegadaian di Timor Leste langsung menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif. Kehadiran solusi pembiayaan yang cepat, aman, dan mudah diakses mendapatkan respons yang luar biasa dari masyarakat, khususnya para pelaku UMKM di Kota Dili. Sebelumnya, Pegadaian melakukan ekspansi bisnis ke pasar internasional dengan meresmikan kantor cabangnya di Timor Leste sejak 30 Maret lalu. Alhamdulillah Pegadaian kini sudah membuka branch di internasional atau go global seperti itu di negara tetangga yaitu Timor Leste. Dan pada 1 April 2026 Pegadaian resmi membuka layanan di sana dan sampai dengan saat ini transaksi yang berhasil dibukukan oleh Pegadaian juga alhamdulillah meningkat seperti itu. Dan kalau misalnya kita melihat secara perjalanan bisnis sejak pembukaan bulan April sampai dengan bulan Mei sudah mencapai 329.882 dolar Amerika Serikat. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi dengan informasi dari polisi yang menangkap 2 preman penganiaya pasangan suami istri. Istri korban tengah hamil tak lepas dari tindakan brutal pelaku.